Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul amin al-awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hafidhun rahimakumullah, inni usibu bi nafsi taqwallah faqad faza muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang mulia ini kita telah duduk di dalam masjid rumah Allah dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam yang muslimin. Kiranya tidak ada lagi umat Islam yang muslimin yang masih berkeliaran di luar, yang duduk-duduk di luar, akan tetapi umat Islam yang muslimin itu telah duduk bersila di dalam masjid. Karena beda sholat Jumat ini dengan hari yang lain, atau mungkin kita datang ke masjid mendengarkan pengajian, boleh kita dengarkan dari luar, duduk-duduk kita di luar, tetapi lain dengan Jumat ini. Karena duduk bersila di dalam masjid menghadap kiblat, itu berarti kita telah melaksanakan 2 rakaat sholat. Orang yang di luar duduk-duduk tidak termasuk catatan dia Jumat, hanya sekedar datang saja ke masjid. Salawat dan salam kita sampaikan buat arwah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selaku pimpinan umat Islam yang akan memberikan keselamatan kepada umatnya minad dunya wal akhirah wa minaz zulumati wal nur. Jamaah Jumat rahimakumullah, landasan khutbah khatib pada hari ini kita ambil dalam surah Az-Zariyat ayat 55 dan 56 yang telah khatib bacakan sebentar ini. Kita bersyukur kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah memperingatkan ke diri seseorang hambanya. Peringatan itu berguna untuk dirinya bagi orang-orang yang mukmin. Aku tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini bertujuan dan berisi tentang nasihat.
Habib selalu menyampaikan wasiatnya, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan yang diperintahnya dan meninggalkan segala yang dilarang. Dan mari kita pakai sifat-sifat yang baik dan kita tinggalkan segala sifat yang tidak baik. Jamaah rahimahullah, ayat ini bertujuan untuk kita umat Islam yang muslimin dan juga umat Islam yang muslimin tentang berbagi dengan nasihat. Kalau di dalam Al-Quran jamaah sekalian tidak sedikit ayat Allah yang tentang nasihat ini. Banyak. Satu-satunya di dalam surah Az-Zariyat ini seakan-akan Allah menyampaikan kepada umat Islam, saya tidak akan menjadikan jin manusia dan Allah kalau tidak akan mengabdi kepada. Dan juga dalam surah Luqman ini, dan banyak di dalam Al-Quran jamaah sekalian yang berkenaan dengan muamalat, yang berkenaan dengan kata-kata jinayah, dan juga kata-kata muamalat itu jamaah sekalian, pergaulan, hubungan, harga menghargai, mempunyai sikap sopan dan santun. Dan juga di dalam hadis banyak sekali, taraktu fikum amrain. Juga jemaah sekalian, taraktu fi nasihataini wa kalamu wa takallalamu. Ada nasihat itu kata Rasulullah, aku turunkan dan aku tinggalkan. Ada yang bisa berbicara, ada yang tidak bisa berbicara. Lalu para sahabat bertanya, apa ya Rasul nasihat yang tidak bisa bicara itu? Beliau mengangkatkan Al-Quran jamaah sekalian. Hadihil Quran salasuna juz'an. Ini Al-Quran 30 juz. Mi'ata arba'ah 114 surat, memberikan sesuatu manfaat dan nasihat untuk diri sendiri. Al-Quran. Lalu yang tidak bisa berbicara, yang bisa berbicara apa? Tadi Al-Quran. Dan kemudian yang tidak bisa bicara ya Rasul, orang yang sudah meninggal, itu yang tidak bisa bicara lagi. Yang berbicara itu nanti Al-Quran. Makanya kita umat Islam disuruh membaca Al-Quran lebih banyak lagi, karena dia nanti akan melapor apakah kitab yang kita imani itu kita baca atau kita taruh saja di rumah. Lalu kalau kita pergi menjenguk jemaah sekalian, kita melihat terbujur di sana itu seorang main, tidak bisa bicara lagi, tapi nasihat untuk diri kita, diri, kapan waktunya kamu akan seperti itu nanti. Padahal main itu tidak bisa bicara lagi, tapi kita yang bicara ke diri kita, diri, tiba waktunya nanti kamu akan seperti itu pula. Kapan waktunya? Allahu a'lam bishawab. Tak seorang pun yang tahu waktu datang. Waktu akhirnya ajal kita itu tak ada yang seorang pun yang tahu. Tapi nanti ingat bahwa kamu akan terbujur kaku pula. Ke diri kita nasihat datang. Berbanyaklah amalan, perbanyaklah persiapan untuk menghadapi hari esok, menghadapi situasi di alam barzakh, menghadapi situasi yaumil ba'si, menghadapi situasi yaumul masyar,
wa yaumul mizan, wa yaumus sa'adah, wa yaumus sai'ah, yang tidak kita inginkan. Yaumus sai'ah itu neraka nama saya. Kalau yaumus sa'adah itu surga. Kalau umpamanya kita akan menasihati orang yang tidak bernyawa tadi, tidak akan mempan lagi. Walaupun kebiasaannya cuma sekalian, boleh sudah kita baca dan di daerah kita saja, di daerah lain-lain juga. Apabila jenazah itu sudah terbujur kaku, dicarikan Al-Quran, diletakkan di atas kepala sebanyak-banyaknya itu. Apa lagi? Tidak ada gunanya. Tidak ada beri nasihat lagi. Al-Quran itu orang yang sudah tidak ada lagi. Nasihat itu bisa berguna baginya waktu dia hidup. Dibaca, ditelaah, ditadaburkan, lalu memberikan makna. Makanya Rasulullah katakan sama saya, Al-Quran itu nasihat, Al-Quran itu petunjuk. Kalau kamu pergunakan dan kamu baca dan kamu amalkan, akan menunjukkan ke diri kamu, kamu bisa bicara benar, kamu bisa untuk bergaul dengan benar, berbuat yang benar, dan bisa kamu menyampaikan kebenaran kepada orang lain, mencegah kemungkaran, mengajak orang berbuat baik. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah membagi ada nasihat itu sulit diterima oleh seseorang dan ada pula yang mudah. Yang sulit itu diterima fasdul qalbi, hatinya keras, tidak mempan nasihat tadi. Lah lagi stempel Allah dalam Al-Quran ini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun wa lahum adzabun adzim. Lalu kunci dia Allah. Sementara talingo dak namoh mendengar oleh matu dak namoh mencari alam dan kambang dari luar, tidak menerima kebenaran. Ngekunci sakue-kue jadi Allah hati jadi lah laki stempel. Dari masa jauh datangnya nasihat, tidak bisa lagi mempan. Tidak mempan lagi. Kata orang, kalau umpamanya saya itu dari kanan dia keluar ke kiri, sekarang tak lagi masuk dari kanan, tak keluar ke kiri. Bahkan dia tak bisa masuk. Orang azan jamaah sekalian diajak untuk orang itu menang, umat Islam menang, supaya dia bahagia nanti, hayya 'alal falah, supaya kamu bahagia nanti hidup di dunia dan di akhirat. Tapi musalah, nasihat untuk diri bukan salat. Nasihat itu bukan untuk diingat-ingat saya, tapi wa amalu bil akad, wa ikramun bil lisani, wa amalu bil akad. Diucapkan dengan lidah, amalkan dengan seluruh anggota badan. Yang pertama, kepada orang yang fasdun qalbi, dari sulit itu nasihat dari mana saja datang. Orang yang sering melakukan maksiat, enggak juga itu. Kerajaan maksiat sih, judi yang keji kerajaan, ngerusak pergaulan, merusak hubungan orang, menjadi tetangga yang jahat. Berilah nasihat, tak mau mempan lagi. Tapi tidak bisa menguraikan panjang lebar, jemaah sekalian, kita ambil saja secara singkatnya. Yang ketiga, orang yang banyak ketawa dari diam. Bahkan ketawa itu jemaah sekalian ada yang masuk kategori cemeh, mengetawakan orang. Padahal dalam nasihat dokter, kamu lebih banyak tersenyum, banyak ketawa, dan senyum kamu umpamanya itu sedekah. Tidak ada lagi yang kamu sedekahkan, senyum saja. Melihat orang senang hati,